Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arif Jaka. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat dalam beraktivitas dan menjalankan aktivitas apapun dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran buat teman-teman muslimin yang merayakan Idul Fitri pada tahun ini. Alhamdulillah masih ketemu lagi. Semoga kita ketemu lagi di tahun-tahun selanjutnya, di lebaran-lebaran berikutnya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat. Kali ini ada satu topik yang mau kita bahas, yaitu tentang velg Racing Boy. Kenapa velg ini akhirnya terpasang di Ninja gua, di Rea. Ada beberapa poin yang gue garis bawahi dan menjadi alasan gue untuk membeli, dan semoga juga turut membantu teman-teman yang sedang mempertimbangkan mau upgrade velg apa di Ninja RR. Poin pertama adalah kenapa velg ini layak untuk dibeli. Ya adalah karena velg ini lebih ringan dibandingkan velg standar Ninja RR, hampir 5 kg. Kalau nggak salah gue, velg Ninja RR standar itu beratnya di kisaran 14 kg. 14 kg itu berat ya, maksudnya kalau dibandingin sama benda lain tuh dia hampir seberat tabung gas LPG yang biru dan gede. Itu kan nggak ringan depan belakang. Nah, velg Racing Boy ini beratnya ada di kisaran 9 kg, mendekati 10 kg lah kalau nggak salah. Itu hampir 5 kg bedanya, jauh banget kan. Buat nurunin bobot motor hampir 5 kg itu nggak mudah loh, cukup sulit. Jadi turut membantu bikin enteng motor. Yang kedua adalah velg ini lebih lebar dibandingkan velg standar, dan lebih lebar tapi nggak kelebaran menurut gua untuk motor 150 cc 2 tak yang kayak Ninja RR gini lah, nggak gedean bodinya. Karena motor-motor sekarang tuh banyak yang gede-gede banget gitu ya desainnya, mungkin buat ngejar selera pasar yang doyan moge look gitu. Tapi kalau di Ninja RR menurut gua lebih pas, karena di zaman-zaman MotoGP tahun-tahun lama tuh juga Moto3-nya atau kelas-kelas 125-nya velgnya juga nggak lebar-lebar banget kayak moge gitu kan, jadi lebih pas aja gitu, lebih fit di Ninja RR. Lebarnya kalau velg standar itu 185 depan dan belakangnya 250 ya. Nah, velg Racing Boy ini lebih lebar, depannya 215 dan ukuran belakangnya dia 3 inch. Nah, kan cukup udah upgrade lah, jadi lebih lebar kan, tapi nggak selebar kayak velg lainnya gitu yang 3,5 inch. Otomatis dengan nggak lebih lebar dari permukaan ban yang gesek ke permukaan jalan nggak lebih banyak dong dibanding velg 3,5 inch. Nah, itu cukup menarik juga buat teman-teman coba rasain sendiri. Kalau di gua yang gua rasain nggak bikin motor jadi lebih berat karena bobotnya lebih enteng, dan nilai geseknya juga nggak bertambah terlalu lebay gitu, terlalu banyak. Nah, terus pilihan ketiga adalah karena velg ini bobotnya lebih enteng dan lebarnya udah nambah gitu ya, lebih napak, jadinya buat dipakai miring-miringnya udah lebih enak. Dan dengan dua kelebihan pertama tadi, di harga segitu itu nggak banyak velg-velg yang lebih ringan dan lebih lebar. Yang gue bilang tadi nggak lebay lebarnya, harganya pas menurut gue, maksudnya layak buat dibeli gitu. Walaupun 2 juta tuh kan duit juga nggak murah ya, tapi dibandingkan velg-velg lainnya dia cukup layak lah gitu, cukup udah bisa dibilang terjangkau dibandingkan dengan kompetitornya. Mungkin velg-velg sekelas Daichi mungkin kan, atau NS1 atau yang lainnya lah, value for money menurut gua pribadi. Terus selanjutnya ini poin yang menurut gua juga sangat penting di motor, dan ketika teman-teman upgrade ini juga penting banget. Dia itu PNP atau bisa langsung copot dan langsung pasang lagi di disk, di pengereman, di disk, di piringan cakramnya. Jadi teman-teman kalau udah misalnya upgrade terlebih dahulu, misalnya velg standar pakai disk standar, teman-teman upgrade pakai
velg yang pakai disk yang lebih lebar kayak PSM atau disk lainnya, disk Berlin ataupun KTC yang udah sama lubangnya sama lubang velg standar, dia bisa langsung dipindahin ke velg Racing Boy tanpa perlu diubah-ubah lagi. Begitu juga kalau yang kalipernya udah ngikutin sama disknya, karena disknya udah PNP, otomatis teman-teman nggak repot lagi buat ganti kaliper ataupun ganti bracketnya lagi buat menyesuaikan sama disk. Nah itu di banyak velg nggak banyak pilihannya kayak gitu, pasti harus ubah disk lagi, ubah kaliper dan bracketnya lagi. Nah ini buat orang-orang yang lebih mau praktis dan simple, ini udah dapat banget fungsinya. Terus selanjutnya adalah velg ini mereknya juga bukan merek kemarin sore ya, mereknya Racing Boy RCB. Kita tahu udah ternama lah, maksudnya udah banyak dipakai, bahkan jadi sponsor di beberapa ajang balapan. Jadi bukan sesuatu yang dapat bikin kita khawatir gitu, spending money 1,8 sampai 2,5 juta kalau barunya buat velg dengan kualitas yang tentunya udah standar gitu, udah terjamin lah kualitasnya dipakai. Sejauh ini gue pakai harian Jabodetabek ataupun sekali ke Puncak dan Jawa Barat gitu. Sejauh ini sih aman-aman aja. Juga beberapa kali masuk jalan yang bumpy, ada lubang juga. Mungkin lubangnya nggak yang parah kayak apa ya, kayak empang di jalan kali ya. Dan ada juga kan lubang-lubang yang parah banget gede-gede gitu. Kalau gede-gede gitu gua rasa juga velg standar bakal peyang ataupun penyok. Nah ini juga gua rasain sih so far masih alhamdulillahnya diberikan keselamatan dan utuh gitu velgnya. Terus selanjutnya velg ini banyak yang juga udah pakai, dan karena peminatnya banyak, teman-teman yang beli velg ini entah itu bekas ataupun baru, ketika nanti mau distandarin lagi ke velg standar, velg bawaan Ninja RR maksudnya, nah depresiasi harga antara teman-teman beli dan mau jualnya itu tuh nggak terlalu jauh kayak harga misalnya harga velg standar Ninja RR misalnya. Velg standar Ninja RR kan barunya lumayan ya, mahal ya. Nah kalau secondnya kan harganya jatuh banget, bahkan 500.000 aja nggak ada yang mau beli velg standar ibaratnya. Nah RCB ini masih bisa dibilang ada harganya lah kalau teman-teman mau jual lagi. Terus juga apalagi ya, kembangannya ya udah beda aja dibandingkan standar, dan kalau warnanya teman-teman jago matchingin sama warna motor cukup menarik sih menurut gue ya. Jadi kira-kira gitu kelebihan dan kenapa velg RCB layak buat dicoba. Menurut teman-teman ada kelebihan-kelebihan lain atau ada pertimbangan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempertimbangkan mau upgrade velg apa. Dan menurut gue nggak usah ragu lah buat upgrade ke RCB. Oke kok gitu, gue pakai sejauh ini enak. Buat nikungnya juga jadi lebih pede dibandingkan velg standar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, tekan tombol like-nya apabila suka dan merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.